Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Murni Ibrahim dari kelas B Pendidikan Geografi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai prestasi belajar dan faktor yang mempengaruhinya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Nah, untuk kita lebih tahu atau lebih memahami materi, sebelumnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu prestasi belajar. Jadi, prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan kegiatan. Jadi, prestasi ini dapat dicapai dengan kita mengendalikan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi di segala aspek. Karakter orang yang berprestasi itu teman-teman bisa melihatnya dengan dia mencintai pekerjaannya, kemudian dia memiliki inisiatif, memiliki kreatif, kemudian pantang menyerah, serta menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Kemudian, belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan-perubahan yang bersifat relatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar itu merupakan hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan atau dikerjakan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang sudah ada pada diri siswa itu sendiri. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yang berasal dari luar diri siswa tersebut. Faktor internal itu meliputi yang pertama ada kondisi fisiologis atau fisik pada siswa. Misalnya mata minus sehingga membuatnya sulit untuk membaca dari jarak jauh. Tentunya kondisi ini sangat mengganggu konsentrasi kita dalam belajar maupun belajar di dalam kelas maupun belajar di rumah. Kemudian yang kedua ada minat untuk belajar. Siswa yang minat belajarnya tinggi pastinya bisa meraih prestasi belajar yang lebih baik. Kita bisa lihat di luar sana rata-rata orang pintar itu karena orang itu punya niat atau mau untuk belajar. Percuma kita kalau pintar tapi tidak mau untuk belajar, tidak punya niat untuk belajar. Jadi kepada teman-teman kita harus memegang prinsip, yaitu jangan pernah puas apa yang kita dapatkan hari ini. Kita harus terus belajar dan belajar, karena tidak ada kata terlambat untuk kita terus belajar. Kemudian yang ketiga itu ada tingkat inteligensi atau kecerdasan. Siswa dengan tingkat kecerdasan tinggi tentunya dia lebih mudah mengikuti pelajaran di sekolah. Jadi orang pintar itu rata-rata jika kita lihat dia lebih cepat menangkap pelajaran atau lebih cepat mengerti dibandingkan dengan orang yang IQ-nya tinggi, yang IQ-nya rendah. Dia butuh proses atau butuh waktu lama dia agar bisa mengerti atau dapat menangkap pelajaran yang telah diajarkan oleh guru di dalam kelas. Kemudian yang keempat, motivasi untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi tentunya dia lebih mudah meraih prestasi karena dia akan lebih bersemangat untuk mempelajari semua materi yang diberikan guru. Yang kelima ada bakat dan minat siswa. Seorang siswa akan lebih bersemangat untuk mempelajari materi yang disukainya. Misalnya siswa yang suka berhitung, maka dia akan bersemangat mengikuti pelajaran matematika, sehingga kemungkinan besar nilainya lebih bagus dibandingkan mata pelajaran yang lainnya yang kurang diminati. Contohnya lagi seperti teman-teman menyukai pelajaran BDP, belajar dan pembelajaran. Tentunya teman-teman jika masuk pada kuliah dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran, teman-teman itu akan merasa bersemangat karena pelajaran tersebut merupakan minat dan bakat teman-teman. Jadi tentunya pada
mata kuliah belajar dan pembelajaran ini teman-teman akan mendapatkan nilai bagus karena teman-teman mengikutinya itu dengan ikhlas, dengan kemauannya teman-teman, sehingga apa yang guru atau dosen sampaikan di dalam kelas bisa langsung terserap atau bisa langsung teman-teman tangkap dan masuk dalam pikiran kita, sehingga dapat dinilai dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran ini teman-teman akan mendapatkan nilai yang bagus karena sesuai dengan bakat dan minat teman-teman. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama, faktor yang terkait pengaturan pembelajaran di sekolah. Yang pertama, kurikulum yang digunakan di sekolah. Tentunya kurikulum ini sangat mempengaruhi ya teman-teman. Yang kedua ada metode pengajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah. Nah, metode ini sering kita temui di beberapa sekolah atau bahkan di sekolah kita sendiri. Kita pernah diajari oleh guru, misalnya dulu gurunya itu menjelaskan materi di papan tulis itu hanya sebentar, atau materi yang dijelaskan itu hanya sedikit. Kemudian selebihnya guru tersebut menyerahkan kepada siswanya untuk mencatat materi yang sangat banyak. Tentunya metode ini membuat siswa di dalam kelas itu merasa bosan. Apalagi waktu mencatat materi itu sampai berjam-jam, sehingga menyita waktu siswa untuk istirahat. Tentunya metode ini sangat tidak disukai oleh siswa. Kemudian yang ketiga ada kedisiplinan yang diterapkan di sekolah. Sekolah yang meningkatkan kedisiplinan yang tinggi, tentunya orang-orang yang di dalamnya atau siswa-siswa yang di dalamnya itu akan menjadi orang-orang yang disiplin dan menjadi orang-orang yang cerdas. Yang keempat ada fasilitas dan sarana belajar mengajar. Yang kelima ada sistem pengelompokan siswa. Kemudian yang kedua ada faktor yang terkait masalah sosial di sekolah. Yang pertama, sistem sosial yang berlaku di lingkungan sekolah. Yang kedua, interaksi yang terjalin antara guru, staf, dan siswa. Jadi prestasi ini sangat menentukan interaksi yang terjalin. Jadi interaksi ini sangat menentukan prestasi siswa di sekolah, yaitu interaksi yang terjalin antara guru, staf, dan siswa. Jadi seorang guru itu harus menjalin hubungan yang baik atau interaksi yang baik antar sesama guru, staf, dan siswa. Harus menjalin hubungan yang baik di lingkup sekolah itu. Kemudian yang ketiga ada faktor yang sifatnya situasional. Yang pertama ada kondisi politik dan perekonomian dalam negeri. Yang kedua keadaan dan kondisi iklim maupun tempat. Nah, hanya itu materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.